Sejarah lengkap Dinasti Mughal. India tahun 1526 sampai tahun 1857. Dinasti Mughal adalah dinasti Muslim asal Turki Mongol yang menguasai sebagian besar India Utara dari awal abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18. Setelah itu, kelompok ini terus eksis sebagai entitas yang semakin berkurang dan semakin tidak berdaya hingga pertengahan abad ke-19. Dinasti Mughal terkenal karena kekuasaan efektifnya selama lebih dari 2 abad di sebagian besar India atas kemampuan para penguasanya yang selama 7 generasi mempertahankan rekor bakat luar biasa dan untuk organisasi administratifnya. Perbedaan selanjutnya adalah upaya Mughal yang beragama Islam untuk mengintegrasikan umat Hindu dan Muslim ke dalam negara kesatuan India. Dinasti ini didirikan oleh seorang pangeran Turki bernama Chagatai Bur memerintah tahun 1526-30 yang merupakan keturunan penakluk Turki Timur Tamerlan dari pihak ayahnya dan dari Chagatai, putra kedua penguasa Mongol Genghis Khan dari pihak ibu. Pada tahun 1504 ia menaklukkan Kabul dan Gejel dan menempatkan dirinya di sana. Pada tahun 1511 ia merebut Samarkand hanya untuk menyadari bahwa dengan dinasti Safawi yang tangguh di Iran dan Uzbek di Asia Tengah, ia sebaiknya berbelok ke tenggara menuju India untuk memiliki kerajaannya sendiri. Sebagai seorang Timurid, Babur mengincar Punjab yang sebagiannya merupakan milik Timur. Ia melakukan beberapa kunjungan ke habitat suku di sana antara tahun 1519 dan tahun 1524 ketika dia menginvasi Berar, Sialkot, dan Lahore. Dia menunjukkan niatnya yang pasti untuk menaklukkan Hindustan. Setelah mengamankan Punjab, Babur maju menuju Delhi mengumpulkan dukungan dari banyak bangsawan Delhi. Dia mengalahkan 2 kontingen pasukan pendahulu Ibrahim Loh, Sultan Delhi, dan bertemu dengan pasukan utama Sultan pada pertempuran Panipat pertama. Pada bulan April tahun 1526, dia menguasai Delhi dan Agar dan memegang kunci untuk menaklukkan Hindustan. Namun konfederasi Rajput di bawah Rana Sanga dari Mewar mengancam akan menghidupkan kembali kekuasaan mereka di India Utara. Babur memimpin ekspedisi melawan Rana dan menghancurkan pasukan Rana di Hanua, dekat Fatehpur Sikri Maret tahun 1527. Sekali lagi melalui penempatan pasukan yang terampil, Babur kemudian melanjutkan kampanyenya untuk menundukkan Rajput di Chandiri. Ketika pemberontakan Afghanistan membawanya ke timur, ia harus melawan, antara lain, pasukan gabungan Afghanistan dan Sultan Benggala pada tahun 1529 di Gagara, dekat Varanasi. Babur memenangkan pertempuran, tetapi ekspedisi di sana juga seperti yang dilakukan di perbatasan selatan masih belum selesai. Perkembangan di Asia Tengah dan kesehatan Babur yang menurun memaksanya mundur. Dia meninggal di dekat Lahore pada bulan Desember tahun 1530. Putra Babur, Humayun, mewarisi harapan daripada fakta kerajaan. Karena rakyat Afghanistan dan Rajput hanya terkekang tetapi tidak berdamai dengan supremasi Mughal melalui kemenangan Mughal di Panipat tahun 1526, Kanwa tahun 1527, dan Ghaghara tahun 1529. Bahadur Shah dari Gujarat didorong oleh para emigran Afghanistan dan Mughal menantang Mughal di Rajasthan, dan meskipun Humayun menduduki Gujarat pada tahun 1535, bahaya di sana hanya berakhir dengan kematian Bahadur pada tahun 1537. Sementara itu, seorang prajurit kaya raya Afghanistan, SHR Shah dari SR, telah mengkonsolidasikan kekuasaannya di Bihar dan Bengal. Dia mengalahkan Hunyen di Chasa pada tahun 1539 dan di Kannauj pada tahun 1540, mengusirnya dari India. Sesampainya di Iran pada tahun 1544, Humayun diberikan bantuan militer oleh Syah Ahmad dan kemudian menaklukkan Kandahar tahun 1545 dan merebut Kabul 3 kali dari saudaranya yang tidak setia, Kamran, yang terakhir kali pada tahun 1550. Memanfaatkan perang saudara di antara negara-negara tersebut, keturunan Sher Shah, Humayun merebut Lahore pada bulan Februari tahun 1555 dan setelah mengalahkan Sikandar Sur, gubernur Punjab Afghanistan yang memberontak di Sirhind, ia merebut kembali Delhi dan Agra pada bulan Juli itu. Humayun terluka parah karena terjatuh dari tangga perpustakaannya.
Makamnya di Delhi, dibangun beberapa tahun setelah kematiannya, adalah mahakarya arsitektur Mughal yang pertama. Itu ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1993. Dalam beberapa bulan setelah kematian Humayun, para gubernurnya kehilangan beberapa kota dan wilayah penting, termasuk Delhi sendiri, kepada Hemu, seorang menteri Hindu yang mengklaim tahta untuk dirinya sendiri. Putra Humayun, Akbar memerintah tahun 1556-1605 di bawah bimbingan Bupati Bairamhar, mengalahkan Hemu pada pertempuran Panipat kedua tahun 1556 yang memimpin route ke Delhi. Dan dengan demikian mengubah keadaan di Hindustan menjadi menguntungkan dinasti Mughal. Meskipun Akbar mewarisi kerajaan yang berantakan, ia terbukti menjadi penguasa yang sangat cakap. Ekspansi dan penyerapan wilayahnya yang luas membentuk sebuah kerajaan di bagian utara dan tengah India. Setelah kematiannya pada tahun 1605, kekaisaran ini meluas dari Afghanistan hingga Teluk Benggala, dan ke selatan hingga ke tempat yang sekarang menjadi negara bagian Gujarat, dan wilayah utara Deccan semenanjung India. Struktur politik, administratif, dan militer yang ia ciptakan untuk memerintah kekaisaran merupakan faktor utama di balik kelangsungan kekaisaran tersebut selama 1,5 abad berikutnya. Salah satu ciri penting pemerintahan Akbar adalah luasnya partisipasi umat Hindu dan khususnya Rajput. Pangeran Rajput mencapai pangkat tertinggi sebagai jenderal dan gubernur provinsi dalam dinas Mughal. Diskriminasi terhadap non-muslim dikurangi dengan penghapusan pajak jamaah haji dan pajak yang harus dibayar oleh non-muslim jizyah sebagai pengganti dinas militer. Namun Akbar jauh lebih sukses dibandingkan penguasa muslim sebelumnya dalam memenangkan kerjasama umat Hindu di semua tingkat pemerintahannya. Perluasan lebih lanjut wilayahnya memberi mereka peluang baru. Penggabungan Rajput Hindu yang sangat independen dan mendiami wilayah Rajputana yang berbukit-bukit terjal terjadi melalui kebijakan konsiliasi dan penaklukan. Ketika pada tahun 1562 Raja Biharimah dari Amber sekarang Jaipur diancam oleh perselisihan suksesi, menawarkan Akbar putrinya untuk dinikahi. Akbar menerima tawaran tersebut. Raja mengakui kekuasaan Akbar, dan putra-putranya menjadi makmur dalam pelayanan Akbar. Akbar mengikuti kebijakan feodal yang sama terhadap para pemimpin Rajput lainnya. Mereka diizinkan untuk menguasai wilayah leluhur mereka, asalkan mereka mengakui Akbar sebagai kaisar, membayar UPT, memasok pasukan bila diperlukan, dan mengadakan ikatan pernikahan dengannya. Pelayanan kaisar juga terbuka bagi mereka dan putra-putra mereka, yang menawarkan imbalan finansial serta kehormatan. Namun, Akbar tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menolak mengakui supremasinya. Setelah pertempuran berkepanjangan di Mewar, Akbar merebut benteng bersejarah Chittor, sekarang Chittorgarh pada tahun 1568, dan membantai penduduknya. Ciri penting lainnya dari pemerintahan Akbar termasuk perampingan administrasi militer dan sipil. Dia menggabungkan pangkat militer ke dalam sistem standar di bawah wewenangnya, dan pemeriksaan rutin terhadap pemegang pangkat Man-Abdiyar. Memastikan korelasi yang masuk akal antara kewajiban dan pendapatan mereka. Ia juga tampaknya telah menerapkan penilaian dan pengumpulan pendapatan yang lebih efisien dalam upaya melindungi petani dari tuntutan berlebihan dan melindungi negara dari kerugian uang. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Akbar memulai babak penaklukan baru. Wilayah Kashmir ditaklukkan pada tahun 1586, Sindh pada tahun 1591, dan Kandahar Afghanistan pada tahun 1595. Pasukan Mughal kini bergerak ke selatan pegunungan Vindhya menuju Deccan. Pada tahun 1601 Handasul, Berar, dan sebagian Ahmadnagar telah ditambahkan ke kerajaan Akbar. Tahun-tahun terakhirnya diganggu oleh perilaku memberontak putranya Pangeran Salim yang kemudian menjadi Kaisar Jahangir. Anak Akbar Jahangir memerintah tahun 1627, meneruskan sistem administrasi ayahnya dan kebijakan tolerannya terhadap agama Hindu. Pencapaiannya yang paling signifikan adalah terhentinya konflik dengan Mewar, kerajaan Rajput yang lolos dari penaklukan Akbar. Pada tahun 1611 ia menikah dengan Mer al-Nasr, yang kemudian dikenal sebagai Nur Jahan. Putra ketiganya, Pangeran Khurram kemudian menjadi Kaisar Shah Jahan, menikahi keponakannya, Arjuman Banu Begum Mumtaz Mahal pada tahun berikutnya. Ketika Jahangir meninggalkan Agra pada tahun 1613, selama beberapa tahun, untuk melakukan kampanye di selatan, Nur Jahan bersama ayahnya, Etimad al-Daulah Mirza Giyas Beg, saudara laki-lakinya Asaf Khan ayah Arjuman, dan suami keponakannya,
Pangeran Huram menjadi sangat berpengaruh. Setelah Jahangir kembali, kesehatannya memburuk. Nur Jahan mengambil alih banyak tugas penguasa, dan bahkan mengeluarkan farman mandat kedaulatan atas namanya. Namun, setelah usahanya untuk mengatur menantu laki-lakinya sebagai penerus Jahangir, dia memicu kemarahan Pangeran Khurram dan Asaf Khan. Setelah kematian Jahangir, dia ditahan di Sang selama sisa hidupnya. Pangeran Khurram Shah Jahan berhasil naik tahta dan memerintah dari tahun 1628-1658. Pemerintahannya terkenal karena keberhasilannya melawan negara-negara Deccan. Kekuasaan Mughal juga diperluas untuk sementara di barat laut. Pada tahun 1638 gubernur Persia di Kandahar, Ali Mardanha, menyerahkan bentang itu kepada Mughal. Pada tahun 1646 pasukan Mughal menduduki Badakhshan dan Balkh, namun pada tahun 1647 Balkh dilepaskan. Dan upaya untuk merebutnya kembali pada tahun 1649, tahun 1652, dan tahun 1653 gagal. Persia menaklukkan kembali Kandahar pada tahun 1649. Shah Jahan memindahkan ibu kotanya dari Agra ke Delhi pada tahun 1648. Shah Jahan memiliki hasrat yang hampir tak pernah terpuaskan terhadap bangunan. Di ibu kota pertamanya, Agra, ia melakukan pembangunan dua masjid besar, Masjid Masjid Mutiara, dan Masjid Jami Masjid Agung Agra. Taj Mahal juga di Agra adalah mahakarya masa pemerintahannya dan didirikan untuk mengenang istrinya Arjuman Mumtaz Mahal. Di Delhi, Shah Jahan membangun kompleks bentang istana besar yang disebut Bentang Merah, serta Masjid Jami lainnya yang merupakan salah satu masjid terbaik di India. Pemerintahan Shah Jahan juga merupakan masa aktivitas kesusastraan yang besar, dan seni lukis serta kaligrafi tidak diabaikan. Istananya sangat megah dan koleksi permatanya mungkin yang paling megah di dunia. Namun ekspedisinya melawan Balkh dan Badakhshan serta upayanya untuk memulihkan Kandahar membawa kekaisaran di ambang kebangkrutan. Ketika Shah Jahan jatuh sakit pada bulan September tahun 1657, putra-putranya Da, Shuji, Aurangzeb, dan Murad masing-masing mencari tahta. Perang suksesi yang berlarut-larut membuat Aurangzeb menjadi satu-satunya pemenang dan salah satu saudara laki-lakinya tewas. Dua lainnya dieksekusi. Aurangzeb memerintah tahun 1658 tahun 1707 memperluas kekaisarannya secara maksimal, terutama setelah mencaplok kerajaan Muslim Deccan di Bijapur tahun 1686 dan Golconda tahun 1687. Namun intoleransi politik dan agamanya juga menjadi bibit kemunduran kerajaan tersebut. Pada dekade pertama pemerintahannya yang panjang, Aurangzeb melanjutkan resep penaklukan pendahulunya, mengalahkan musuh, mendamaikan mereka, dan menempatkan mereka dalam dinas kekaisaran. Oleh karena itu, kepala suku Maratha Shivaji terpaksa menjadi pengikut setelah kekalahannya pada tahun 1666. Namun, pada tahun yang sama, ia melarikan diri dari istana Mughal dan menantang kekaisaran Mughal lagi. Penobatannya yang rumit pada tahun 1674 lengkap dengan penahbisan agama Hindu, menggalang banyak umat Hindu untuk mendukung perjuangannya. Kesuksesannya juga mendapat perhatian dan kerjasama dari para sultan muslim di Deccan. Selain tantangan berat ini, Mughal menghadapi beberapa pemberontakan, dan sikap serta kebijakan Aurangzeb mulai mengeras. Dia mengecualikan umat Hindu dari jabatan publik dan menghancurkan sekolah-sekolah dan kuil-kuil mereka, sementara penganiayaannya terhadap kaum Sikh di Punjab mengubah sekte tersebut melawan pemerintahan Muslim terutama di bawah kepemimpinan Guru Gobind Singh, dan membangkitkan pemberontakan di kalangan Rajput, Sikh, dan Maratha. Pajak besar yang dipungut oleh Aurangzeb, termasuk penerapan kembali jizyah, terus memiskinkan populasi petani. Banyaknya MNFR yang ditugaskan jauh melampaui pertumbuhan wilayah atau pendapatan kekaisaran, dan penurunan kualitas pemerintahan Mughal yang terus-menerus diimbangi oleh penurunan ekonomi yang sesuai. Ketika Aurangzeb meninggal pada tahun 1707, ia gagal menghancurkan Maratha di Deccan. Otoritasnya diperebutkan di seluruh wilayah kekuasaannya, dan pemerintahan Mughal runtuh karena bebannya sendiri. Penerus Aurangzeb dilanda ketidakstabilan dan kesulitan keuangan.
Pemberontakan dan tantangan eksternal terus berlanjut di bawah Bahadur Shah tahun 1712, yang manajemen fiskalnya yang buruk mirip dengan pemerintahan Aurangzeb. Farrukhsih R171319 naik tahta setelah perang suksesi, dibantu oleh dua gubernur yang sangat berpengaruh. Pemerintahannya berakhir setelah agen-agen yang sama, yang sekarang menjadi wazir dan kepala komandan militer, bersekongkol dengan penguasa Jodhpur untuk membunuhnya. Pusat dinasti mendapati dirinya semakin rentan, dan istana semakin bergantung pada pendapatan dan dukungan dari para gubernurnya. Pada masa pemerintahan Muhammad Shah tahun 1748, kekaisaran mulai terpecah. Sebuah proses yang dipercepat oleh peperangan dinasti, persaingan antar vaksin, dan invasi singkat namun mengganggu oleh penakluk Iran Endir Shah ke India Utara pada tahun 1739. Setelah kematian Muhammad Shah di tahun 1748, suku Maratha menguasai hampir seluruh India Utara. Kekuasaan Mughal dikurangi menjadi hanya wilayah kecil di sekitar Delhi, yang berada di bawah kendali Maratha tahun 1785 dan kemudian Inggris tahun 1803. Mughal terakhir, Bahadur Shah II memerintah tahun 1837-57. Diasingkan ke Yangon, Myanmar Ranggol, Burma, oleh Inggris. Setelah keterlibatannya dengan pemberontakan India tahun 1857-58,